Baik, saya Widya Evelyn Pasaribu akan menjelaskan tentang penerapan sila pertama. Isi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di penerapan pertama itu bisa kita ambil sebagai contoh, sikap contoh. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Yang kedua, tidak memaksakan agama yang lain kepada orang lain. Yang ketiga, kita harus rajin beribadah serta harus memperkuat kokoh kepada iman kita sendiri. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Jangan pernah melarang orang untuk beribadah, dan kita harus saling toleransi. Yang kelima, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Harus saling bekerja sama, jangan pernah ada perpecahan. Dek, lagi nunggu bis juga ya? Iya kak, aku lagi nunggu bis juga. Emangnya adek mau pergi kemana? Kok sendirian? Aku mau ke rumah teman aku kak. Hari ini aku dan teman aku mau main game di rumahnya. Emangnya kakak mau pergi kemana nih? Kakak mau pergi ke gereja, Dek. Loh, ini kan hari Minggu, Dek. Emangnya adek nggak pergi ke gereja ya? Aku mau ke gereja, lepas nanti aku main game di rumahnya teman aku. Loh, kok ngomongnya kayak gitu sih, Dek? Iya kak, aku mas banget. Adek harus pergi ke gereja, Dek. Kan hari ini harinya Tuhan. Sudah 6 hari Tuhan kasih waktu kita untuk melakukan aktivitas kita. Nah, 1 hari ini kita kasihlah buat Tuhan dengan cara beribadah kepadanya. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat ke-25 mengatakan, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Malas aku mau pergi. Tuhan kan ada di mana aja kak. Tuhan ada di mana saja, bukan alasan untuk tidak pergi ke gereja, Dek. Ada juga harus tahu, dalam Mazmur pasal ke-84 ayat ke-11 mengatakan, "Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik." Iya sih kak. Ya udah deh, aku ikut kakak ke gereja aja. Nah, gitu dong. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan ataupun contoh penerapan dari sila Pancasila, yaitu sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari sila ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Contoh penerapan sila kedua Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menjaga kelestarian alam. Kemudian, mencintai dan menghargai orang tua dan saudara. Mau membantu orang tua dan mematuhi perintahnya. Demikian pemaparan dari contoh penerapan sila kedua Pancasila. Berikutnya dapat kita saksikan video berikut ini. Saya akan melanjut sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung pengamalan dan makna yang mendalam. Pengamalan Pancasila ketiga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di rumah yang merupakan lingkungan keluarga, dan juga dapat dilakukan oleh anak-anak, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya, sila
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ketiga memuat 7 pengamalan, yakni sebagai berikut. 1. Mampu menetapkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan bernegara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela untuk kepentingan negara bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan rumah dan keluarga yang dapat dilakukan oleh anak. Prinsip persatuan Indonesia yang merupakan bunyi sila ketiga pada Pancasila juga dapat diterapkan dalam lingkungan terkecil, yakni keluarga. Yang pertama itu adalah giat belajar agar dapat membanggakan keluarga. Yang kedua, mengembangkan perilaku hormat kepada anggota keluarga yang lebih tua. Salah satunya ketika kita pergi ke sekolah, kita tidak salah untuk pamitan terlebih dahulu kepada orang tua kita dengan menyalam orang tua kita. Yang ketiga, membantu berbagai kegiatan di dalam rumah. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, selalu menjaga kerukunan di dalam rumah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari nilai dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Adapun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bisa saya ambil contoh sebagai berikut. Dari mana tadi, Mas? Kami dibaca tadi. Siapa Ustaznya? Nah, katanya mau ada cara capek, jadi kayak mana itu kan kesempatan kita mau ujian. Itu acaranya hari Jumat. Semuanya wajib datang. Jadi kita harus semuanya ke sana. Memang juga terganggu, tapi waktunya diharuskan ke sana. Jadi sekarang kita bagi waktu lah, kalau memang kita nggak bisa, kita duluan, nanti dia dijemput, mau nggak? Karena acaranya fokusnya dari pagi. Tapi nggak boleh ganggu ujian. Kalau nggak mau ujian aja dulu. Gimana bagusnya? Nggak boleh. Harus ujian, tetap ujian. Dulu udah ujian dulu, nanti selesai ujian baru dijemput untuk acara. Kalau misalnya ujiannya di rumah Nggak bisa, namanya orang acara itu nggak bisa ujian, nggak ada fokus ujian. janganlah nilai kita kayak mana. Makanya udah gini aja, makanya kita pergi duluan, dia biarkan dulu ujian, baru nanti selesai di ujian baru dijemput. Jam 3 karena itu. Itu nanti jam 3 dijemput selesai dari ujian. Ya, jangan ada lagi masalah. Selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sila kelima Pancasila beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Di sini, padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau sila terakhir, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bertahan hidup. Padi melambangkan fakta makanan, sementara kapas melambangkan fakta pakaian. Dengan adanya fakta pangan dan pakaian, manusia akan bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga negara Indonesia
berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan sebuah syarat suatu negara respons sejahtera. Baiklah, contoh penerapannya di sini yaitu yang pertama, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dengan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada individu maupun organisasi. Yang keempat yaitu tidak mengganggu orang lain, apapun yang sedang kita lakukan. Menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah masyarakat. Yang kelima yaitu menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain, juga hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Yang keenam, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Baiklah, sekian dari saya pemaparan mengenai sila kelima Pancasila beserta contoh penerapannya.